kita akan sampaikan terlebih dahulu mengenai saham-saham pilihan, diantaranya adalah ada SSMS, kemudian ada Astra International, ada TBLA, dan juga INKP dengan rekomendasi hold untuk SSMS, sementara untuk Astra International hingga INKP direkomendasikan buy. Dan kita masih mengulas rekomendasi saham pilihan yang sudah kami tampilkan tadi pemirsa. Ada SSMS direkomendasikan hold, kemudian ada Astra buy, kemudian ada TBLA pemirsa buy, dan juga ada INKP buy. Kita akan berbicara mengenai sektor yang untung atau akan buntung jika BI hari ini menaikkan suku bunga. Tetapi ini yang dipilih oleh Pak Rifan tampaknya yang di tengah-tengah gitu ya, yang nggak untung banget juga, nggak yang buntung juga. Jadi yang so-so atau gimana Pak Rifan? Ya, jadi tadi salah satu yang saya sampaikan ya, Mbak Pisa, Mas Wiki, di tengah kenaikan suku bunga, salah satu yang diuntungkan itu adalah perusahaan yang memang orientasinya ekspor. Di situ misalkan saya ada salah satu pilihannya, misalkan seperti INKP, di mana INKP kita tahu hampir 40 sekian persen penjualannya adalah ke ekspor. Nah, itu kenapa salah satunya saya masukkan juga mengenai INKP. Ya, kemudian kalau yang lain seperti misalkan SSMS, TBLA, ASII, ya ini memang kalau saya melihatnya misalkan kayak SSMS, TBLA kan di CPO ya, dia memang tidak terlalu terdampak maupun tidak selalu terdampak dengan keputusan BI menaikkan ataupun mempertahankan suku bunga ya, karena dia punya pasarnya sendiri ya, kemudian juga ada faktor lain seperti misalkan kayak biodiesel yang saat ini juga mulai digalakkan, belum lama ini kan masuk ke B35. Jadi saya lihat itu yang akan membuat perusahaan tetap bisa berkinerja positif ke depannya. Oke, untuk mereka yang akan merugi pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya, Mas Rifan? Ya, jadi kalau yang akan buntung ya kita bicara ya, sebaliknya dari yang pertama tadi, Mas Wiki. Jadi yang pertama saya lihat adalah perusahaan yang misalkan orientasinya impor. Nah, itu akan tertekan ya. Contohnya apa? Misalkan seperti farmasi ya, karena kan balik lagi nih dengan rupiah sekarang ini di 15 ribuan ya kan, karena suku bunga sekarang juga masih di 3,5, kalaupun naik juga mungkin hanya 25 basis poin, rupiah mungkin masih akan melemah di 15 ribuan. Tentu ini akan menekan ya profitabilitas dari perusahaan yang bahan bakunya impor. Jadi salah satu contohnya saya lihat tadi misalkan farmasi seperti itu. Terus kemudian saya lihat juga perusahaan dengan beban hutang yang tinggi ya. Jadi yang hutangnya tinggi, apalagi yang hutangnya hutang berbunga. Ya, contohnya apa? Misalkan kayak konstruksi ya. Nah, dengan dengan suku bunga dinaikkan ya, maka jangan lupa beban pinjaman dia juga akan meningkat. Ya, beban bunganya akan meningkat juga. Nah, dia aja udah tertekan dengan hutang, apalagi kalau misalkan beban bunganya meningkat, akan lebih tertekan lagi, Mas Wiki. Nah, saya lihat salah satu contohnya adalah sektor konstruksi. Ya, kemudian tadi udah kita bahas juga saham yang punya profit margin yang tipis ya, contohnya retail. Ya, kemudian yang keempat adalah bisnis yang saya lihat valuasinya mahal ya, emiten-emiten yang valuasi mahal. Contohnya apa? Misalkan kayak teknologi. Ya, kenapa? Karena gini, kalau kita bicara para analis misalkan untuk memproyeksi nilai wajar dari saham-saham teknologi itu biasanya kan menggunakan future projection, ya kan? Nah, ini kira-kira bertumbuh berapa nih? Ya kan? Nah, dengan suku bunga dinaikkan, maka tentu future projection tadi akan melandai. Ya, nah yang tadinya optimis menjadi lebih konservatif. Nah, ketika para analis ataupun investor memproyeksi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih melandai, maka saham-saham teknologi yang tadinya dijustifikasi mungkin cukup murah atau fair value ya di masa yang akan datang dengan buat yang tinggi, nah ini akan menjadi terlihat lebih mahal. Baik. Nah, inilah yang membuat saham-saham teknologi mungkin juga akan terpengaruh. Dampak ya, oke. Berarti saya mencatat ada sekitar 4 ya yang akan buntung misalnya. Lebih ke yang valuasinya mahal seperti Tekno, kemudian ada yang margin tipis seperti retail dalam hal ini mungkin MAPI seperti itu ya?
Ya, yang apa namanya, yang profit marginnya tipis. Kalau MAPI masih oke, misalkan Oke. misalkan kayak retail mart, nah itu akan terdampak. Oh. LPPF, MPPA itu akan terdampak. Oke, yang membedakan retail dengan consumer good adalah consumer good bisa menaikkan harga ya yang akan dibebankan Betul, kepada konsumen, begitu ya. Sementara kalau betul. retail ya tidak semudah itu gitu ya. Tidak semudah itu, orang pelanggan akan lari ke tempat lain. Oke, kemudian yang bahan baku didominasi impor seperti farmasi dan utang tinggi seperti konstruksi itu yang akan untung jika BI menaikkan suku bunga ya. Betul. Oke, menyikapi apa yang tadi kita sudah bahas, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku pasar setidaknya sampai dengan penutupan perdagangan sesi 1, Mas Rifan, sebelum kemudian hari ini ada keputusan mengenai BI rate? Yang bisa dilakukan oleh investor pastinya ya kita perlu, kalau saya pribadi saya masih wait and see juga ya, meskipun sekarang ini tetap ada posisi, cuman tetap buat teman-teman investor sediakan cash juga, karena kalau misalkan keputusannya BI menaikkan suku bunga tetap ada kemungkinan market akan terkoreksi ya, karena ada faktor efek surprise effect ya, karena kan ini pertama kalinya BI menaikkan suku bunga setelah sekian lama BI mempertahankan suku bunga jika dinaikkan ya. Jadi tapi kalau saya lihat potensi untuk ininya hanya jangka pendek aja kok, karena karena ekonomi Indonesia, makro Indonesia saat ini itu jauh lebih kuat lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalkan kayak ada yang bandingkan dengan tahun 2008 gitu ya, enggak Baik. hanya melemah terbatas saja. Cukup Gitu. resilient lah ya untuk perekonomian Indonesia saat ini dibanding Cukup, dengan saya negara-negara bisa bilang lain. cukup resilient. Baik, Pak Rifan. Lantas kemarin kan indeks harga saham gabungan mengalami penguatan di atas 2%. Apakah memang karena investor sudah melihat indeks sudah menyentuh titik terendahnya sehingga melakukan pembelian atau bagaimana? Kita lihat terlebih dahulu update pembukaannya, apakah masih melanjutkan pembukaan yang menguat pemirsa? Ya, pagi ini IHSG masih naik sekitar 0,12% dan masih terus bergulir di sekitar 6.882. Jakarta Islamic Index dibuka naik 0,12%, LQ45 dibuka naik 0,09%. Ya, sementara itu untuk saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBNI, BMRI, Adaro, Aksio dengan penguatan masing-masing 0,98%, 0,63%, 0,66%, dan Aksio pasca IPO kemarin ya, ini meningkatnya cukup signifikan 28,04%. Berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, Astra International, Buka, XL dengan pelemahan masing-masing 0,24%, 0,4%, 0,69%, 1,19%. Yang menarik adalah Astra International masuk ke dalam saham yang Anda rekomendasikan hari ini, Mas Rifan, yang melemah 0,4%. Analisanya ini sekalian kemudian membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi. Seperti apa analisanya untuk Astra International? Oke, iya. Kalau untuk Astra International ya, kita tahu bahwa penjualan mobil ya, Astra sendiri sepanjang semester 1 2022 ini masih meningkat sebesar 23,4%, Mas Wiki. Jadi ini merupakan salah satu indikasi ya bahwa sektor otomotif setelah kita tahu terpuruk tahun 2020 lalu ya terus meningkat atau terus recover hingga saat ini ya. Kemudian juga Astra sendiri juga kembali regain market share-nya dari 53,5% tahun lalu, saat ini naik menjadi 55% per first half 2022 gitu. Kemudian juga kita tahu bahwa dari insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa insentif PPNBM ini juga masih diperpanjang ya hingga akhir tahun. Jadi saya rasa penurunan yang terjadi hari ini ya tadi sifatnya itu hanya sementara saja kalau kita lihat jangka pendek. Tapi kalau kita lihat jangka yang menengah ada potensi yang cukup besar di Astra International. Baik, singkat saja untuk TBLA dan juga SSMS dari sekian emiten dari sektor perkebunan maksud saya ya. Mengapa Anda memilih kedua saham ini? TBLA terpantau turun sementara SSMS masih naik 1% lebih. Singkat saja, Pak.
Ya, singkatnya adalah kalau SSMS ini karena SSMS di antara emiten yang perkebunan yang lain dia punya efisiensi yang paling bagus, Mbak Pisa. Ya, ada istilah-istilah kayak yield TBS, terus kemudian extraction rate. SSMS ini paling bagus dan juga umur tanaman sawitnya tuh relatif muda dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia 13 tahun, yang lain lebih dari 13 tahun. Jadi dia cukup diuntungkan lah. Ya, kemudian kalau untuk TBLA tadi ya terkait dengan penerapan B35 yang kita tahu mulai jalan bulan Juli 2022 ini, di mana kontribusi penjualan biodiesel di TBLA itu udah sekitar 30%-an. Ya, dan juga ada katalis lain yaitu gula. Harga gula saat ini juga sedang naik ya dibandingkan dengan tahun lalu, bisa. Oke, Baik. jadi ada faktor itulah yang membuat Anda merekomendasikan SSMS, efisiensi, dan juga ada TBLA. Oke, dan sudah terjawab juga Wiki ya, kalau misalnya BI menaikkan suku bunga hari ini, ya yang akan diuntungkan lagi-lagi seperti banking, kemudian juga ada consumer good, dan juga ada telco. Tapi kalau misalnya yang akan buntung pemirsa kalau naik adalah tekno, kemudian retail, kemudian ada farmasi, dan juga konstruksi. Betul sekali, dan tentu saja keputusan investasi kembali ke Anda. Mas Rifan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat Terima pagi. kasih. Selamat pagi Mbak Pisa, Mas Pagi. Vicky.